Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari yang mulia ini, di mana doa-doa diijabah, di mana orang meminta ampun, diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin menyampaikan 3 hal yang tentu hal ini sesungguhnya sudah kita paham semuanya. Namun kata ayat, fadzakir, saling mengingatkan, ingatkanlah, karena fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan itu, kalau ada iman, itu pasti ada manfaatnya. Jamaah sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran. Saat ini Indonesia berada pada angka 72,25% penduduk muslim tidak mampu baca Quran. Padahal Al-Quran itu, jamaah sekalian, adalah syafaat dunia akhirat. Al-Quran itu kalamullah, perkataannya Allah, yang notabene kita peras otak, peras tenaga untuk mencari rezeki Allah. Al-Quran itu kalamullah, sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu masih ada sampai saat ini. Kalau mukjizat yang lain tinggal sejarah. Al-Quran itu, ya, salah satu isyarat Nabi memberikan tambahan nutrisi untuk membuat orang itu cerdas. Ini Al-Quran. Maka orientalis itu berupaya supaya umat Islam ini jangan dekat-dekat dengan Quran. Dan ternyata kita terlena dengan ini. Terbukti dengan penelitian survei 72,25% penduduk muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Padahal kalau sekiranya umat muslim ini dekat dengan Quran, tentu keberkahan-keberkahan itu akan kita peroleh. Apakah ada kesulitan? Menurut sebagian orang, baca Quran itu sulit karena hampir merasakan bahwa
baca Quran ini buang-buang waktu. Subhanallah. Padahal dalam satu hadis dikatakan pada saat Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, apa makna huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu huruf-huruf yang tersusun di Al-Quran. Rasul menyuruh Sayyidina Ali untuk menjawab. Wahai Ali, jawab pertanyaan Yahudi itu. Lalu dia doakan, mudah-mudahan dia mampu menjawab. Ya Allah, bantu dia. Sayyidina Ali menjawab bahwa huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran itu adalah nama-nama Allah. Jadi 30 juz Al-Quran, 114 surah, terdiri dari 29 nama-nama Allah. Kalau ini kita kenal 29 huruf ini, maka tentu selesai urusan kita dalam soal membaca Al-Quran. 12 tanda baca ini adalah fungsi bagaimana membunyikan huruf itu. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang bermasalah dengan baca Quran, sesungguhnya mereka itu kurang memahami tentang apa 29 huruf hijaiyah itu sebagai nama-nama Allah. Maka ada sebuah metode yang lahir saat ini. Cukup Anda berzikir 29 huruf tadi dan 12 tanda baca itu, Anda dikirimkan oleh Allah kemampuan untuk membaca Al-Quran. Karena huruf hijaiyah itu terdiri dari 29 huruf dan 12 tanda baca. Maka ini klop dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran bagi yang mau belajar. Pasti ada kemudahan. Lalu Allah dalam ayat yang lain mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh di jalan kami pasti kami berikan jalan keluar. Jadi barangkali kesungguhan kita memplot waktu, ya. Biasa kan kita punya prinsip bahwa menyempatkan waktu, ya, menyempatkan waktu untuk melakukan aktivitas ubudiyah kepada Allah. Jangan waktu yang sempat, karena kita yang harus menyempatkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu ending dari Quran itu Rasul katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena dia akan memberikan syafaat sebelum menyesal. Kalau di keluarga kita saat ini nggak ada ahli Quran, tolong dikader anak kita, cucu kita supaya ada ahli Quran di antara keluarga kita sebelum menyesal di akhirat. Tapi itu nggak mampu kita lakukan. Tolong hartanya, materinya dipakai sebagian, nggak usah keseluruhan, sebagian untuk menopang mereka yang berjuang di Al-Quran supaya kita tercatat untuk mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, tentang sholat. Sholat ini juga memberi syafaat. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Alhamdulillah kita selama ini sholat, tapi yang kita maksimalkan adalah gerakannya. Alhamdulillah itu masih dipandang oleh Allah yang Maha Rahman Rahim. Coba kalau kita maknai, sering kita mencari ilmu, zikir, bacaan-bacaan supaya kita selesai dari persoalan hidup. Kan sering kan kita tanya orang-orang tua kita, guru-guru kita, ini ilmu apa? Zikir apa yang terbaik yang bisa kita baca, praktekkan sehingga kita keluar dari persoalan? Guru kita menyampaikan, kalau kau punya persoalan, selesaikan di atas kapling sejadah yang Allah kirim di permukaan bumi, ya, dalam bentuk sholat. Gerakannya udah bagus, tapi apa yang kita ucapkan itu yang kadang tidak termaknai dengan baik.
Karena orang yang memaknai dengan baik itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah nggak boleh kita mulia. Maka segala jalan untuk mendapat kemuliaan itu dihalang-halangi oleh iblis laknatullah. Coba kita lihat. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Itu baru takbir. Allah Maha Besar. Maka persoalan kita di kantor yang tadi belum selesai, begitu kita angkat tangan selesai karena kebesaran Allah. Terkadang backupnya Allah kita nggak pakai. Allahu Akbar. Tapi masih beruntung, masih lebih bagus kita sholat dibanding dengan tidak. Itu baru Allahu Akbar. Belum Allahu Akbar kabira, belum lagi doa di antara dua sujud. Jadi inti daripada sholat itu kan doa. Pasrah kepada Allah, lalu ada 8 doa di antara dua sujud. Itu saja kalau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kan selesai persoalan kita. Ini sholat. Kemudian sholat itu as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu pembuka segala sesuatu. Cuma terkadang umat manusia lebih banyak frustrasi daripada ngambil air wudhu dan sholat. Jadi harapannya tentang sholat, ayo kita coba cari guru, kita mencoba untuk memaknai bacaan-bacaan sholat. Itu dulu deh. Atau kita buka di Google, kita lihat terjemahan daripada apa sesungguhnya zikir-zikir dari sholat itu. Kalau itu kita mantapkan, inilah ilmu yang terbesar. Wala zikrullahi akbar. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang sedekah. Jemaah sekalian, itu harta jangan seluruhnya ditabung, keluarkan di jalan Allah. Ya. Kenapa? Karena di akhirat nanti di dalam kubur itu di dalam ayat dikatakan orang itu kalau sudah melihat pahalanya sedekah, dia meminta, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, jika sekiranya aku bisa kembali, aku pengen bersedekah. Itu penyesalan yang digambarkan di Al-Quran. Pengen bersedekah dan pengen berbuat maslahat, berbuat baik. Nah kalau sudah di kuburan kan sudah tidak ada tempat kembali lagi. Maka ini adalah 3 hal, 3 komponen ini kita coba maksimalkan. Insya Allah selesai urusan-urusan kita dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi saya menerjemahkan pesan Allah sebagai rukun dalam setiap kita sholat Jumat, terutama di waktu khutbah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan selamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in.
وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وطلابنا وتلاميذنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا وأخواننا وأصحابنا وجماعتنا، خصوصا جماعة في هذا المكان، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.